Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nurhalisa, NIM 2103013010565 dari kelas PJKRD Universitas Negeri Makassar. Nama dosen pengampu Andromeda Valentino Sinaga, SPD, MPD. Di sini saya akan membahas manusia sebagai animal edukandum. Manusia sebagai animal edukandum secara bahasa berarti bahwa manusia merupakan hewan yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Dari pengertian tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara manusia dengan hewan, ialah bahwa manusia dapat dididik dan mendapatkan pendidikan. Mengapa manusia harus dididik? Pertama, manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Kedua, manusia lahir tidak langsung dewasa. Untuk sampai kepada kedewasaan memerlukan proses panjang dan waktu yang lama. Ketiga, manusia hakikatnya adalah makhluk sosial. Ia hidup bersama dengan sesamanya. Ini akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik di mana setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Sebab itu, maka sosialitas mengaplikasikan bahwa manusia akan perlu dididik. Ada 4 prinsip antropologis yang melandasi kemungkinan manusia akan dapat dididik. Pertama, prinsip potensialitas. Kedua, prinsip dinamika. Ketiga, prinsip individualitas. Keempat, prinsip sosialitas. Anak manusia dalam kondisi perlu bantuan. Dalam perjalanan hidupnya, anak manusia masih harus belajar untuk hidup. Adapun hal tersebut mengimplikasikan adanya ketergantungan dan perlunya anak memperoleh bantuan dari orang dewasa. Bagi anak manusia, insting, nafsu, dan semua potensi itu belum mencukupi untuk dapat langsung menjalani dan menghadapi kehidupan serta untuk dapat mengatasi semua masalah dan tantangan dalam hidupnya. Untuk dapat mewujudkan semua potensinya, anak manusia mempunyai ketergantungan kepada orang dewasa. Karena manusia lahir tidak berdaya, maksudnya manusia memiliki kelebihan. Kedua, manusia belum dapat menolong dirinya sendiri. Ketiga, manusia dilahirkan dalam lingkungan manusiawi. Kedua, dunia manusia sebagai dunia terbuka, maksudnya manusia belum siap menghadapi kehidupan. Kedua, manusia mampu menggunakan alat. Ketiga, manusia sebagai makhluk yang dididik. Faktor-faktor mempengaruhi perkembangan manusia. Pertama, faktor keturunan. Kedua, faktor lingkungan. Ketiga, faktor A. Faktor keturunan. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Hereditas adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu dari satu generasi ke generasi lainnya dengan perantara sel benih. C. Faktor diri. Guru harus memahami faktor diri yang merupakan faktor kejiwaan kehidupan seorang anak. Faktor-faktor ini dapat berupa emosi, motivasi, integrasi, sikap, dan sebagainya. Aliran-aliran pendidikan. Pertama, aliran nativisme. Penganut teori ini berasumsi bahwa setiap individu dilahirkan ke dunia dengan membawa bakat atau potensi yang merupakan faktor turunan yang berasal dari orang tuanya. Kemudian, aliran empirisme. Penganut aliran ini berasumsi bahwa setiap anak dilahirkan ke dunia dalam keadaan bersih, ibarat papan tulis yang belum ditulisi. Ketiga, aliran konvergensi. Aliran yang berasumsi bahwa perkembangan individu ditentukan baik oleh faktor bakat potensi yang merupakan turunan maupun oleh faktor lingkungan dan pengalaman. Sekian dan terima kasih sudah mendengarkan